Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 8 SMP Cakrabuana. Selamat berjumpa lagi dengan Miss Noni. Nah, kali ini Miss Noni ingin menyampaikan materi tentang teorema Pythagoras. Nah, materi ini merupakan salah satu materi yang akan keluar di PAT. Nah, kalian sudah siap belum untuk belajar? Nah, ayo sekarang siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Siap? Oke. Nah, kita ingat-ingat lagi nih materi Pythagoras. Jadi, Pythagoras itu menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring. Nah, sisi miring yang mana? Ini nih, dari A ke C. Nah, kita lambangkan dengan C kecil, ya. Nah, jadi ini kuadrat sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nih, kita lihat. Yang A ini sama ini kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah sisi miring ini. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu. Sudah paham? Nah, ini adalah salah satu konsepnya. Nah, jadi itu kan untuk mencari sisi miring. Gimana kalau kita mencari si A-nya ini nih, si tinggi ini. Nah, untuk mencari tingginya ini tinggal kita kurangkan saja. Jadi sisi miring ini C kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Itu untuk mencari tinggi. Begitu pula untuk mencari si alasnya ini, si B ya. Untuk mencari B kuadrat sama dengan sisi miring ini tinggal kita kurangkan dengan tinggi ya. Jadi salah satu intinya atau kuncinya itu si A kuadrat ini dengan si B kuadrat ini kalau kita tambahkan atau kita jumlahkan hasilnya adalah C kuadrat. Mudah kan? Nah, coba kita ke soal berikut. Nah, jadi di sini Miss Noni memberikan contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Yuk, mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, contoh soal nomor 1. Sebuah tangga yang memiliki panjang 14 meter. Nah, jadi ini tangganya ya, 14 meter. Bersandar di dinding. Jarak ujung tangga bagian atas ya, bagian atas ke lantai itu 10 meter. Nah, tentukan jarak kaki tangga ke dinding. Nah, kaki tangga ke si dinding itu adalah alas. Oke, tuh. Nah, kembali lagi kita ingat-ingat lagi konsepnya. Ya. Jadi, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Bagaimana untuk mencari si alasnya ini? Tadi kan diketahui ya, tangganya kan 14 meter. Nah, 14 meter ini kan tangga. Berarti tangganya itu yang sisi miring ya. Kemudian jarak ujung tangga ke lantai. Nah, ini berarti tinggi. Nah, bagaimana untuk mencari si alas? Tinggal kita kurang atau tambah. Ayo, tadi gimana? Tinggal diapain? Dikurang, karena kalau salah satu sisinya diketahui dan kita yang ditanyakan adalah si alas atau tinggi, maka dikurang ya. Jangan lupa menggunakan kuadrat. Oke, kita bahas ya. Nah, yang ditanyakan adalah jarak kaki tangga ke dinding. Lihat gambarnya. Berarti kan dari P ke Q ya, dari P ke Q. Maka P, Q sama dengan, kan kuadrat kalau pindah ruas akar ya. Sama dengan akar PR kuadrat dikurang dengan QR kuadrat. Nah, PR berapa di sini? Yang diketahui 14. Betul sekali. Maka 14 ini kita masukkan ya, si PR menjadi 14. Maka PQ sama dengan akar 14 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Tuh. Nah, 14 kuadrat berapa hasilnya? 196 dikurang 10 kuadrat 100. Jadi kita kurangkan dulu yang dalam. Nah, yang akarnya ini nanti ya. Kita selesaikan dulu satu persatu. Nah, tadi sudah dapat 196 dikurang 100, hasilnya adalah 96. Nah, maka akar dari 196 ini adalah si PQ-nya, hasilnya adalah betul sekali. Gimana? Mudah kan? Nah, lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Perhatikan soal berikut. Nah, lihat di sini ada kapal. Nah, dia berlayar nih sejauh 15 km kemana? Ke arah utara. Berarti kalian harus tahu nih posisi mana arah mata angin, utara di mana, selatan, barat, dan timur. Nah, di sini udah Miss Noni cantumkan ya.
Nah, jadi utara di sini, ini barat, ini timur, dan ini selatan. Oke, kita ke soal. Tadi kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, berarti ke atas ya. Ke atas, berarti sini 15 km. Lalu berbelok ke arah barat. Nah, berarti ke sini ya, 36 km. Hitunglah berapa jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Jadi kan kalau tadi tuh ke utara terus ke barat, jadi tuh si kapal itu kayak muter-muter gitu kan. Nah, jadi ini nih ditanyanya titik awal keberangkatan sampai akhir. Nah, berarti si ini nih jarak tercepatnya ya. Jadi ini adalah, kalau kita fokus ke tadi konsepnya teorema Pythagoras, berarti sisi miring. Oke, nih lihat ya. Nah, jadi yang ditanyakan AC ya. Ini diketahui 15 AB, kemudian 36 BC. Nah, yang ditanyakan adalah si AC. Nah, berarti kalau ditanya adalah sisi miring, si tinggi sama si alas diapain? Ditambah. Betul sekali. Kita tambah. Jadi AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB tadi ketahui 15, maka 15 kuadrat ditambah 36 kuadrat. Nah, kita satu-satu dulu. Akar 15 kuadrat, berarti 15 kuadrat 225 ya kan? Ditambah 36 kuadrat, 1296. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya yang di dalamnya. Maka AC sama dengan akar ditambah hasilnya 1521. Nah, maka si AC ini akar dari 1521 yaitu, coba hitung-hitung lagi, mudah kan? Nah, next kita ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Ini ada dua buah tiang ya. Jadi yang ini tiang ya. Ini tiangnya lebih tinggi, yang satu lebih rendah ya. Jadi ada dua tiang. Nah, masing-masing 24 meter. Nah, berarti yang tinggi ini 24 ya. Nah, yang ini agak pendek, ini 14 meter. Tiang tersebut berjarak 22 meter. Nah, jadi dari tiang yang satu ke tiang kedua itu jaraknya 22 meter. Satu sama lain ya. Nah, jadi pada ujung kedua tiang dipasang tuh ya, ujung kedua tiang dipasang kawat penghubung. Di atas ini dipasang kawat, di sini atas yang tiang satunya juga dipasang kawat. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah panjang kawat tersebut. Jadi kita harus menghitung nih kawat dari tiang yang satu ke tiang yang kedua. Berarti ini apa? Sisi miring. Betul sekali. Jadi kita kalau melihat soal teorema Pythagoras, ini jangan selalu bentuk segitiga gitu, tapi ini juga bisa kita aplikasikan ke dalam soal cerita. Oke. Diketahui tadi tinggi tiang yang satu 24, tinggi tiang yang kedua itu 14. Nah, jarak tiangnya tadi 22. Yang ditanya adalah sisi miring. Nah, kalau kita menghitung si sisi miring ini, kita kurangkan aja dulu, kan kita cari si tingginya ya kan. Nah, kita kurangkan tinggi tiang yang pertama 24, yang kedua 14. 24 dikurang 14 10. Maka tingginya adalah 10. Nah, di sini diketahui alasnya 22. Nah, maka untuk mencari si sisi miring tinggal ditambah atau kurang? Ditambah. Betul sekali. Ya, coba kita hitung ya. PR tadi udah dapat 10, ditulis ya di sini. Tingginya berarti 10 ya sisanya. Nah, untuk mencari sisi miringnya yaitu QR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Nah, tadi PQ di soal berapa? 22. Maka 22 kuadrat ditambah yang tadi sudah kita kurang 10 kan? Maka 22 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke, kita hitung yang dalamnya dulu ya, baru yang akar. 22 kuadrat berapa? 484 ditambah 100. Hasilnya yaitu akar 584. Ayo hitung akar 584 berapa? Berapa? 24,16 meter. Jadi bacanya jangan 24,16 ya, karena di belakang koma itu bernilai satuan. Gimana? Mudah kan? Nah, ini adalah jadi panjang kawatnya sudah kita temuin nih, 24,16 meter.
Next, kita ke contoh soal yang keempat. Nah, perhatikan lagi gambarnya, ini beda lagi nih. Jadi, bukan hanya bisa soal cerita arah mata angin atau tiang dua tiang itu. Banyak sekali jenisnya pada soal ini ya. Jadi kalian kalau tanya, Miss apa sih fungsi untuk penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya banyak sekali. Dan yang tadi sudah ada contohnya ya. Nah, ini ada lagi nih. Jadi, yang contoh keempat ini, lihat gambarnya. Ini ada persegi panjang ya. Nah, diketahui sebuah persegi panjang berukuran panjang 24 cm. Ini 24 dan diagonal 30 cm. Diagonal yang mana? Kan kalau ini panjang, ini lebar. Nah, ini nih diagonal. Ya, kalau kalian pikir lagi tadi konsepnya Pythagoras, berarti diagonal adalah sisi miring, betul sekali. Nah, sini udah diketahui ya, panjang 24, diagonal 30 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah hitunglah lebar. Ih, gampang banget ini yang ditanya lebar. Nah, berarti untuk menentukan lebar, berarti lebar kan apa ini? Tinggi. Maka si AB sama BD itu ditambah atau dikurang kira-kira? Ayo, dikurang. Kalau salah satu yang diketahui sisi miring dan yang dicari adalah alas atau tinggi, berarti dikurang. Gitu ya. Maka AD sama dengan BD kuadrat ya, dikurang dengan AB kuadrat. Nah, AB sama dengan akar BD kuadrat tadi berapa? 30. Maka 30 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat. Nah, kita hitung nih yang dalamnya dulu. 30 kuadrat berarti kan 900 kan? 900 dikurang 24 kuadrat 576. Ayo coba hitung. Dibuka bukunya. Ya, udah. Hasilnya berapa kalau dikurang? 324. Nah, hitung deh. Akar dari 324. Hasilnya berapa? Jadi, lebar persegi panjang ini yaitu 18. Iya. Gimana? Mudah kan? Nih, mudah banget. Nah, Miss Noni ingin memberikan challenge nih ke kalian. Kalian kerjakan ya latihan soal berikut ini. Bram berjalan dari rumahnya menuju ke sekolah. Dari rumah Bram berjalan sejauh 300 meter ke arah timur. Nah, berarti kalian tidak hanya untuk menghitung mana tinggi, alas, dan sisi miring, tapi kalian juga harus tahu nih arah mata angin. Nah, lalu dilanjutkan 400 meter ke arah utara. Berapakah jarak terdekat dari rumah Bram ke sekolah? Ayo coba dihitung ya. Selanjutnya ada lagi soal nih, ada gambar nih ya. Tentukan si nilai X. Miss, itu kok segitiganya banyak, nggak cuma satu? Ya, jadi kalian nanti cari dulu nih, ini kan yang diketahui ini ada 12 sama 9. Nah, kamu cari dulu sisi miringnya. Nanti kalian cari lagi nih segitiga yang satunya. Maka kalian akan mendapatkan tuh si X-nya berapa. Gimana? Mudah kan? Nah, jangan lupa belajar ya. Cukup sekian materi pertemuan dengan Miss Noni hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga hasil yang kalian peroleh nanti maksimal. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Salam Cakrabuana, semangat Cakrabuana. Kreatif, santun, berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.